ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satsrasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali ketemu dengan kami di program talk show spesial hari ini bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Selama 1 jam ke depan ini kita bakal bicarakan, kita bakal diskusikan. Tema kita adalah pemutakhiran, verifikasi dan validasi data keluarga beresiko stunting. Kenapa kita bisa katakan bahwa keluarga yang beresiko stunting, dan stunting ini apa sih sebenarnya? Tentu Anda yang mengikuti dialog interaktif ini bakal mengetahui nanti bagaimana sebenarnya kita mengantisipasi, bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting kita, bagaimana kita bisa mencapai keluarga yang baik. Tentu sudah ada di studio narasumber kita dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natal, ada Ibu Khairun Nida Lubis SKM. SKM ini adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kemudian ada Ibu Nur Kholidah Bulungan SKP ini sarjana kebidanan ya? Tidak. Ya. Nah, selamat datang di studio narasumber kami Ibu Nida dan Ibu Bulungan. Yang Ibu Nida yang mana? Saya Pak. Oh, mungkin biar pemirsa tahu Ibu Nida yang mana gitu kan. Agak bisa silakan diperkenalkan dulu Bu, biar kita tahu misalnya apa gitu kan. Ibu Nida berasal dari dinas mana, kemudian bekerja di mana gitu. Oke, perkenalkan nama saya Khairun Nida Lubis SKM. Saya bertugas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk ya? Yang mengendalikan penduduknya jangan mengenai data-data Pak. Data-data ya. Berhubungan dengan data. Mengendalikan jangan dulu gitu kan. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga bagian dari pekerjaan ya, pengendalian itu ya. Ya, pengendaliannya dengan data loh Pak. Data ya. Nah, kemudian yang berikut yang Ibu apa? Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Nur Kholidah Bulungan, Sarjana Kebidanan, bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk, bagian data juga Pak. Bagian data juga? Iya Pak. Bukan bagian yang bidan-bidan itu ya? Bukan ya, bagian data juga, cuma keahliannya tetap bidang data. Bidang Pak. Nah, kita akan narasumber kita sudah ada di studio kita nih. Kita tahan waktunya dulu karena memang Dinas Pengendalian Penduduk ini termasuk dinas yang sangat apa ya, sangat butuh waktu, produktif gitu ya. Kira-kira waktu ke lapangannya lebih banyak ya gitu ya. Ya, Pak. Apalagi yang terkait dengan stunting ya. Kita tahu memang stunting di Sumatera Utara Mandailing Natal termasuk angkanya yang agak lumayan ya. Apa namanya tuh? Revalensinya ya. Lebih tinggi ya, melebihi dari Sumatera Utara yang lain nasional gitu ya. Oke, tapi kita akan coba bicarakan itu. Nah, tema kita pada kali ini adalah pemutakhiran, verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Apa itu sebenarnya verbal itu? Dan apa sebenarnya tujuan pemutakhiran dan validasi data keluarga berisiko stunting? Kenapa sih ini perlu kali kita verifikasi dan dimutakhirkan gitu? Yes, yang pertama siapa? Kak Ida dulu ya, Bu Ida ya? Saya Pak. Oke. Apa itu verbal gitu? Verbal ya? Verbal Pak. Bukan verbal ya? Bukan Pak. Oke, verbal. Ya, verbal itu singkatan Pak ya. Oh, singkatan. Singkatan dari verbal itu adalah singkatan dari verifikasi dan validasi. Verifikasi itu adalah suatu proses untuk membandingkan suatu hal, dua hal atau lebih yang berguna untuk memastikan keakuratan data atau kebenaran suatu informasi. Ya, itu jadi harus diverifikasi dan validasi. Validasi. Ya? Sedangkan validasi itu merupakan suatu tindakan untuk pembuktian suatu informasi dengan cara menunjukkan sesuatu sesuai dengan bukti-bukti yang tertentu menurut proses kelengkapan kegiatan dan mekanisme
Mekanisme ya? Ya, Ada mekanismenya seperti apa gitu? Misalnya dalam verifikasi dan validasinya? Kita menggunakan, kalau di lapangan menggunakan ada formulir Pak. Ada formulir ya? Ya, dan itu aturannya ya? Ya. Ada formulir dan ada relawan gitu ya? Ya, ada petugasnya di lapangan petugas, Pak. Ya. Itu nanti mereka yang di lapangan bakal mengisi formulir. Dari formulir itulah kita bisa merekap untuk mengetahui hasil validasinya. Validasinya ya? Ya. Belum memakai aplikasi nih ya berarti ya? Belum Pak. Belum ya. Belum Pak. Tapi ada ya rencana untuk memakai validasi Kedepan, gitu. ya. Kedepannya gitu ya. Ya. Jadi dikirim masuk dalam aplikasinya jadi lebih akurat barangkali memakai elektronik gitu ya. Sebagian Pak ada daerah tertentu memang sudah pakai smartphone. Smartphone. Ya. Dia pakai WA atau pakai apa? Smartphone ya. Langsung berhubungan dengan pusat Pak. Pusat ya? Ya. Berarti pusat datanya di Jakarta atau di sini? Di provinsi masih Di Pak. provinsi ya. Ya. Oke. Dan itu memang sudah dilatih bagi mereka yang melakukan pendataan ya, Pakai relawan smartphone, ya. ya Pak. Nah, sebenarnya apa tujuan pemutakhiran dan validasi keluarga, Mas? Kenapa harus apa tujuannya sih dilakukan verifikasi dan validasinya? Untuk mencocokkan dari hasil pendataan data PK21 itu kan kemarin pendataan keluarga gitu Pak. Pendataan keluarga ini siapa yang mendata? Yang kami dari bagian Dalduk. Lalu Pendatanya ke kader juga, ke masyarakat juga kan kader, ada kader langsung. juga. Itulah pemutakhiran data yang tahun 2021 itu. Dan disitulah diketahui keluar yang beresiko stunting gitu Pak. jadi dari awal data ini adalah PK21 PK21 itu Pak. Lalu sekarang di 2022 lanjutan PK21 dari petugas pendataan itu diverifikasi dan divalidasi lagi. Iya, untuk tahun Siapa yang melakukan ini validasinya? Validasinya dari kami Dinas. Bidang kan Pak, bidang Dalduk. Bidang ya. Iya. Boleh dari situ. Jadi kita sudah tahu berarti untuk keluarga sasaran berisiko stunting gitu ya. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Boleh diceritakan yang berisiko seperti apa yang sudah terdata? Belum? Sudah terangkum data ini? Ada datanya. Ada ya. Sudah ya dari PK21 itu di tahun 2022 sudah terangkum ya. Sudah terangkum. Sudah selesai ya. Ya. Boleh cerita sekarang hasilnya seperti apa gitu? Keluar yang berisiko, yang tingkat pendidikannya rendah, yang anak kekurangan gizi, yang terlalu banyak anak, dan tingkat pendapatan yang sangat minim Pak. Oh, itu ya gambaran stunting itu ya? Iya Pak. Itu kita bukan, kalau kita di DPPKB kita tidak menetapkan stunting ya Pak, hanya beresiko. Beresiko ya. Beresiko stunting. Iya, bukan berarti dia langsung ditetapkan sebagai stunting ya Pak. Yang menetapkan siapa? Dinas Kesehatan Pak. Itu ada pengukurannya lagi ya kan Pak, lebih detail. Lebih detail lagi dari Dinas Kesehatan. Jadi yang beresiko itu apa yang dimaksud dengan anak stunting? Nah itulah apa yang disebut itu. Oh, anak stunting itu Pak terjadi itu pada bayi yang gagal tumbuh. Gagal tumbuh pada anak balita yang di bawah 5 tahun. Itu bisa ditandai dengan umur seorang anak itu tidak sesuai dengan tinggi badannya. Dan itu ada ukuran ya? Ada Pak, ada standarnya. Ada standar ya. Yang menentukan itu Dinas Kesehatan. Ada juga standarnya Pak, dari ya. WHO ya Pak. Dari WHO ya. Ya. Kemudian yang anak stunting itu balita yang dibawa itu terus apa dia akibatnya dari kekurangan gizi kronis ya? Bisa jadi Pak, waktu masih itu kan yang bisa menyatakan dia itu stunting itu kan kita lihat dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan mungkin saat itu kondisi si ibu dengan gizi yang kurang, pengetahuan si ibu juga masih minim. Ekonomi keluarga kurang mencukupi untuk gizi ya Pak. Untuk gizi. Kondisi stunting baru dampak setelah bayi itu berusia 2 tahun, sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun. Iya. Kalau dia sebelum 2 tahun itu Bu, sudah bisa kita simpulkan bahwa anak itu stunting gitu. Dari indikator yang tadi. Ya harus didukung dengan penimbangan berat badan dan tinggi badannya Pak. Penimbangan ya. Iya. Lalu kalau sudah tahu misalnya sebelum 2 tahun itu sudah kita kategorikan stunting itu. Ya. Kemudian untuk bisa menutupi kekurangan gizi tadi itu semuanya masih bisa kita lakukan agar terlepas dari status stuntingnya gitu. Kalau untuk pengobatan stunting tidak ada ya Pak. Kita hanya bisa mencegah ya kan Pak. Untuk pencegahan stunting tadi ya
kita bisa untuk ibu hamilnya kita lakukan pemeriksaan rutin, kepada tenaga kesehatan. Baru kemudian penuhi asupan nutrisinya, mencukupi konsumsi zat besi. Zat besi ini sangat berguna untuk ibu hamil untuk mencegah anemia. Ya, anemia itu kurang darah ya Pak, kekurangan kekurangan zat merah darah. Kurang zat besi itu ya. Ya. Kurang banyak makan bulung gadung. Bulung gadung kalau orang sini. Gitu ya. Tapi kan asam urat juga jadinya enggak. Itu sebagian orang tua. Tapi bagi ibu hamil, bagi anak itu memang sangat dibutuhkan zat besi ya. Iya Pak, ya. Oke, sahabat STTV, makin asik nih perbincangan kita di sini. Kita akan terus diskusikan pemutakhiran verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Kita sudah mulai agak masuk ke proses anak stuntingnya gitu ya. Nah, masih barangkali siapa yang bisa menjawab, Ibu Nida atau Ibu Nur ya, Ibu Ida atau Nida? Ini sama ya, Nida, Ida. Iya, sama ini Kak Ida. Beda ya? Satu Nida, satu Ida. Masalahnya aku belum bisa bedakan yang mana Ibu Ida, yang mana Ibu Nida gitu ya. Nah, apa itu keluarga berisiko stunting itu tadi sudah kita ini kan ya, ialah keluarga yang terindikasi apa tadi Bu? Lebih detail dong dijawab dulu Ibu, apa Ibu Nida ya, apa itu keluarga berisiko stunting gitu? Terindikasi yang tidak layak ya Pak, tidak layak kehidupannya, ekonominya, pendidikannya, kan, terus bisa jadi dia termasuk anaknya kurang gizi. Itu Pak, istilahnya di kami ada penapisannya untuk 4T. 4T itu terlalu muda, ibunya terlalu muda, terlalu tua juga terlalu banyak anaknya, dan terlalu dekat jarak kelahiran. Yang kelimanya kata Roma Irama sungguh terlalu gitu. Terlalu. Jadi 5T ya Pak. 5T. Yang terakhir tuh sungguh terlalu gitu ya. Memang sungguh terlalu kalau memang semuanya gitu ya. Tapi nah, yang seperti ini agar tidak terjadi 5T ini apa yang dilakukan? Memberikan apa kita namanya? Memberikan penyuluhan Pak. Penyuluhan. Dan kan, ini berjalan ya? Ya, kan di desa itu ada TPK kita namanya, tim pendamping keluarga ya Pak. Pendamping keluarga. Itu yang menetapkan siapa? Tim pendamping keluarga ini? Itu dari kita dinas. Kita bekerja sama dengan kecamatan, koordinator kecamatan, dan juga camat juga menentukan. Itu termasuk Ibu PKK ya kan Kak? Bidan desa, Ibu PKK dan kader KB. Kader KB ya? Iya. Ini setiap hari terus menerus itu disosialisasikan ya untuk tidak terjadi 4T tadi gitu ya. Sambil mereka mendata Pak, sambil mereka penyuluhan. Ya. Terlalu muda juga enggak ya? Ya, terlalu idealnya muda. Berapa? Idealnya perempuan wanita itu 21 tahun ya. 21 tahun Pak menikah. Tapi kan kalau pihak laki-laki kan enggak mengakibatkan stunting kalau terlalu muda enggak ya? Oke. Tidak terlalu apa namanya? Tidak berakibat juga. Ibu yang paling apa ya? Ya, paling rentan ke ibu. Paling ibu. Kemudian tadi kan asupan gizi kurang apa dan segala macam itu ada nggak sih kalau kurang, katakanlah beberapa keluarga sudah ada data tadi. Ya. Ada nggak subsidi penambahan gizi sama mereka gitu? Ini atau hanya dianjurkan saja lebih banyak makan ini, lebih banyak makan ini, tambah vitamin ini begitu? Ya, saat ini kan kita memang dengan penyuluhan dan dianjurkan kita kasih contoh makanan-makanan yang untuk menutrisi tidak harus mahal ya Pak. Tidak harus mahal. Terus tapi kan kita ini di sini kan ada Satgas Stunting kita juga, ada tim stunting kita juga di kabupaten kita. Rencananya mungkin ke depan tindak lanjutnya akan memberikan makanan tambahan. Gitu ya. Jadi dari data ini sudah dari hasil validasi ini nanti ke Satgas Stunting itu mereka lah yang melakukan aksi gitu ya. Ya, aksi berikutnya. Aksi berikutnya ya, termasuk memberikan roti buat ibu hamil bisa tambahan gitu ya. Kalau hanya sekedar kita sampaikan saja dan mereka tahu, kami juga udah tahu, udah berkali-kali nih kami terima, udah tahu. Tapi belinya mana katanya itu sulit juga ya menjawabnya ya. Iya Pak. Oke.
Oke, baik sahabat Istat FM, kita akan lanjut. Nanti kita akan coba tanya mengapa perlu dilakukan validasi data, lalu siapa yang melaksanakan verbal tadi. Verbal ini adalah verifikasi dan validasinya, apa itu TPK, tim TPK dan segala macam, kita lebih detail nanti kita diskusikan. Namun sebelumnya sahabat Istat FM, kita break sejenak untuk kita simak yang berikut ini. Tetap stay di 102.6 Istat FM di dialog interaktif eksklusif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natal.